Teman-teman sekalian, setelah fase jahiliyah atau maqabla jahiliyah bi'alaqah tujariyah dalam hubungan bisnis, tahawalat ilal marhala islamiyah, pindah kepada fase keislaman. Tahawalat ila marhala da'wiyah, pindah kepada fase dakwah. Hubungannya pindah ke fase dakwah, datang di Nusantara sampai jadi kemudian kerajaan-kerajaan Islam hadir di Nusantara. Ada Samudra Pasai, sampai kerajaan Demak, sampai dengan ke Bugis, sampai dengan ke Timur, sampai dengan ke Ambon, dan seterusnya. Secara singkat, setelah berkembangnya nilai-nilai keislaman di Nusantara itu, difikirkanlah oleh para tokoh-tokoh kita pada masa itu, supaya Islam mesti berkembang dengan benar di negeri tercinta itu. Maka dikirimlah ulama-ulama besar, atau orang-orang terbaik di zamannya, untuk belajar sampai dengan ke Haramain. Dan tidak banyak orang tahu, bahwa di antara sekian orang-orang besar yang dikirim itu, ada yang menetap menjadi mufti di Masjidil Haram, ada yang kemudian kembali mendirikan ormas-ormas besar sampai dengan saat ini, dan tidak banyak orang mengetahui bahwa dengan kesungguhan mereka pada masa itu, hadirlah kita pada saat ini, dan pada akhirnya nanti saya akan tutup, bahkan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah terpisahkan dari hubungan antara Haramain dengan Nusantara. Poin pertama. Agak cepat. Di antara yang pernah belajar sampai dengan ke Haramain, di antara ulama-ulama kita yang kemudian jadi mufti di sana, satu, ada Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, dan kemudian beliau perkenalkan namanya dengan nama daerahnya, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saya berikan rumus cepat ya, saya pernah sampaikan di sini. Kalau Anda menemukan kalimat-kalimat al di depannya, ujungnya i, ini bukan menunjukkan nama asli, tapi menunjukkan nama daerah pada umumnya. Contoh, siapa yang mengarang kitab Sahih Al-Bukhari? Man alladhi allafa kitab Sahih Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari laysat ismun asli, la, laysa ismu dzat. Al-Bukhari ismu daerah. Ismu mantiqah, nama daerah, Bukhara. Al-ismu asli huwa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah. Ya, tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada orang non-Arab datang ke Arab, umumnya memperkenalkan dengan nama daerahnya supaya diketahui, ini saya berasal bukan dari Arab, dari daerah A, tapi Islam sudah masuk ke tempat saya. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya Muhammad dari Bukhara, tambah al. Al-Bukhara, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Ana Al-Bukhari, yani ana asli min Al-Bukhara. Ana At-Tirmidzi, aslu Muhammad. At-Tirmidzi namanya Muhammad, berasal dari Tirmidz, maka disebut dengan At-Tirmidzi. Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau. Fokus teman-teman. Syekh Mahfud dari Termas, Syekh Mahfud At-Termasi. Syekh Abdus Somad dari Palembang, bukan dari Riau sekarang ya, yang dari Palembang. Syekh Abdus Somad dari Palembang, Abdus Somad Al-Palembangi. Syekh Nawawi dari Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Yasin dari Padang, Syekh Yasin Al-Padangi. Bahkan sampai sekarang, Syekh Yasin itu luar biasa, bukan hanya sekedar jadi ahli hadis, musnid ad-dunya, pembaca sanad hadis di Masjidil Haram, tapi beliau di antara yang paling bagus dalam menafsirkan syarah Sunan Abu Daud, yang sekarang manuskripnya ada di Muthaf Museum Mekah, sampai saat ini belum pernah diterjemahkan. Mudah-mudahan nanti ada yang dari UPI datang ke sana, bisa melihat dan menerjemahkan insya Allah. Ya. Tidak cukup dengan amin, mesti belajar dulu. Ya. Kembali ke sini, kembali ke sini. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, Anda bisa pakai rumus itu ya. Ya. Pak Rektor dari mana asalnya? Cicalengka, Masya Allah. Ana, Rektor, UPI Al-Cicalengkai. Bisa dipakai itu. Kalau umrah atau haji ya, bisa dipakai. Taib, fokus teman-teman. Berangkatlah kemudian para ulama ke sana. Ada yang jadi mufti di sana. Ada yang kembali lagi ke Nusantara. Siapa yang kembali lagi? Yang paling menarik di antara yang kembali adalah murid-muridnya para ulama-ulama yang disebutkan tadi, termasuk sebagian dari keturunan mereka, itu yang tadi menjadi menteri urusan haji di Arab Saudi sampai dengan kekinian. Baik, siapa yang kenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kenal di mana antum? Baik. Lihat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapa yang kenal dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari? Luar biasa. Taib. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan apa? Muhammadiyah. Tanggal berapa? 18 November 1912. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari mendirikan apa?
Nahdlatul Ulama. Tanggal berapa? Tahun berapa? Bukan. Jangan ngarang. Mengarang cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. 31 Januari 1926. Tidak banyak orang mengetahui kalau dua ulama besar ini adalah muridnya di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Belajar bersama kemudian ilmu falak, dasar bahasa Arab, dasar keislaman di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat, berangkat kemudian ke Mekah, berguru di sana, walaupun nanti pada akhirnya keduanya berdakwah dengan cara yang berbeda. Kiai Haji Hashim Muhammad Hasim bin Asy'ari lebih fokus kepada urusan hadis, mengambil kemudian sanad-sanad hadis sampai beliau punya sanad Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, sanad Sahih Muslim, sanad Sunan Abu Daud, sanad Sunan An-Nasa'i, sanad-sanad yang lainnya, dan fokus pada penulisan kitab-kitab keislaman. Menulis 19 kitab dari kitab pertama sampai dengan kitab terakhirnya. Sampai nanti mendirikan Ormas Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini juga muridnya. Anda bayangkan, murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pulang ke Nusantara, kalau saudara yang tadi fokus pada urusan penulisan, maka yang ini fokus pada urusan pengamalan dakwah langsung dalam nilai-nilai keseharian. Maka kalau yang satu menulis, ini yang menerangkan isi tulisannya. Beliau mendakwahkan isi Quran, mendakwahkan isi hadis. Dalam bentuk apa? Ada ta'lim, ada kemudian bikin sekolah, ada kemudian bikin pengobatan dan sebagainya. Dan tidak banyak orang tahu. Ternyata dua orang ini itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek. Siapa Kiai Gerbek ini? Keturunan dari Sunan Giri, Raden Ainul Yakin. Siapa Raden Ainul Yakin ini? Adalah keturunan dari Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Anak dari Ahmad Jamalil Kubra. Siapa Ahmad Jamalil Kubra? Anak keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Siapa Ali Zainal Al-Kabir? Keturunan dari Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Keturunan dari Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Siapa Sayyidina Husain? Anak adik daripada Al-Hasan. Siapa Al-Hasan? Anak daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa Ali bin Abi Thalib? Suami dari Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Siapa Fatimah Az-Zahra? Putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ayo terjemahkan, terjem. Yang bayangkan, yang datang ke Haramain ulama besar, datang ke Haramain keturunan Nabi, datang ke Haramain untuk belajar, datang ke Haramain untuk menimba ilmu, pulang dari Haramain mengajar, pulang dari Haramain mendirikan ormas besar, pulang dari Haramain berdakwah. Luar biasa. Di sejak zaman dulu ketika datang haji, umrah, belajar. Tidak ada yang datang ke sana baca undang-undang dasar misalnya, atau baca Pancasila. Fokus pada bahasan kita, jangan dipotong video saya. Baik, teman-teman sekalian, itu luar biasa. Maka dari itu kalau kita ingin katakan hubungan kita dengan Haramain ada hubungan bisnis. Jadi kalau mau bisnis silahkan. Ya, yang haji orang Islam, yang umrah orang Islam. Masa yang jualan yang tidak beriman? Tidak ada masalah. Ada yang investasi bikin hotel, ada yang investasi bikin belanjaan, ada yang investasi jualan. Dan disebutkan di Quran. Silahkan. Anda buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Dari ayat 198 sampai dengan ayat 199. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Hei, tidak ada dosa bagi kalian kalau saat musim haji tiba, ada di antara kalian yang tidak berhaji tapi ingin berjualan. Karena itu jangan kaget, 3 bulan sebelum musim haji, kami pernah bertugas di Mekah tahun 2010, itu sudah ada orang-orang yang menyiapkan. Ada yang jualan sajadah, ada yang jualan tasbih, ada yang jualan mushaf, ada yang jualan oleh-oleh, ada yang jualan cenderamata, ada yang jualan buah hati. Demi Allah saya katakan, bahkan sebelum antum datang ke sana, mereka sudah berusaha belajar bahasa Indonesia. Ibu murah. Masya Allah, padahal mahal. Di Jeddah cuma 3 real, di sana 9 real. Murah. Luar biasa. Tapi poinnya, dia mau belajar bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tidak penting, mustahil mereka tidak pelajari.
Kalau bahasa Indonesia tidak penting, mustahil ada fakultas dipelajari di UPI. Ada jurusan bahasa Indonesia, Pak? Tidak salah-salah amat itu ya. Baik. Ada, berarti penting. Dan pentingnya bahasa Indonesia itu ketika dibuktikan di tanah haram sampai dengan saat ini bukan hanya menunjukkan hubungan bahasa, tapi ada hubungan kekerabatan yang sangat dalam di dalamnya. Silakan dagang, gak ada masalah. Zaman jahiliyah orang dagang, zaman sekarang dagang. Cuman zaman jahiliyah penuh dengan riba, penuh dengan tipu-tipu. Zaman sekarang hilang ribanya, hilang tipu-tipunya. Jadi mohon maaf, kalau sekarang ada pebisnis coba menipu, dia terlambat. Kalau ada pebisnis mencoba riba, dia ketinggalan. Karena orang jahiliyah sudah duluan. Demi Allah saya katakan, sudah duluan. Ya, dan mereka tobat. Ini luar biasa. Orang jahiliyah, orang kasar, suka nipu, suka riba, tobat. Anda sudah keluar dari jahiliyah. Apa kemudian Anda bisa lebih hebat daripada orang jahiliyah? Silakan, Anda yang mengaku keluar dari jahiliyah, seharusnya lebih jauh dibandingkan dengan orang-orang di sifat zaman jahiliyah. Islam datang, hilang keburukan. Islam datang, hilang celaan. Jika zaman jahiliyahnya sudah hilang, Anda kembali dengan perbuatan seperti itu, ada yang salah dengan keislaman yang telah kita praktikkan saat ini. Paham? Terakhir, fokus ini. Ini yang paling luar biasa. Saya sangat bersyukur pada Allah. Ternyata tiga hubungan ini, baik bisnis, baik ibadah. Saya cek, orang Indonesia ada yang jualan di Mekah? Ada. Sampai jualan bakso orang Indonesia. Silahkan cek kalau nggak percaya. Saya belum pernah lihat ada orang Cina jualan bakso di Mekah. Pasti orang Indonesia. Pasti itu, ya, teman-teman dari Madura dan sebagainya. Itu pasti itu. Silahkan cek, yang jualan nasi uduk, nggak ada orang Jepang jualan nasi uduk, orang kita. Jadi dijaga oleh Allah hubungan ini yang luar biasa. Dari perdagangan sekarang masih ada. Haji umrah sekarang masih ada. Ada. Dan yang terakhir, ini yang saya ingin pertahankan. Dan kita dapat kabar gembira untuk bagian terakhir ini. Ada hubungan ilmiah. Hubungan pengetahuan yang harus kita pertahankan sampai dengan kekinian. Zaman dulu ulama kita belajar, mendapatkan pengetahuan, pulang ke sini kemudian mengamalkan ilmunya. Maka saya mohon zaman sekarang supaya tidak terputus nilai-nilai hubungan keilmuan itu, kita harus kembali kembangkan hubungan itu untuk mengembangkan nilai-nilai keislaman kita sampai dengan di masa yang akan datang. Kalau dulu kampusnya ada di Mekah, ada di Madinah dalam bentuk masjid, sekarang terbuka, di Mekah ada Ummul Qura, di Madinah ada Jamiah Islamiyah, ada juga kemudian di Jeddah, King Abdul Aziz University, cabangnya dibuka di beberapa tempat di dunia ini. Maka saya berharap setidaknya kita mesti manfaatkan peluang-peluang ini untuk mengembangkan nilai-nilai hubungan yang sudah terwujud abadi.